Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Zahra dengan NIM 2361101008 angkatan 16. Baiklah, saya akan mengenalkan SPSS dan AMOS. Pengertian SPSSS. SPSSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Awalnya dikembangkan oleh IBM, SPSS menyediakan berbagai fitur analisis statistik yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas analisis data, mulai dari statistik deskriptif hingga analisis inferensial yang lebih kompleks. Fungsi dan kegunaan SPSS. Yang pertama, untuk analisis statistik. SPSS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai jenis analisis statistik, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Yang kedua, untuk manajemen data. SPSS memungkinkan pengguna untuk mengimpor, mengatur, membersihkan, dan mengelola data dengan mudah. Yang ketiga, visualisasi data. SPSS memungkinkan pembuatan grafik dan visualisasi data yang informatif, seperti diagram Batam, diagram lingkaran, histogram, dan grafik lainnya. Ini membantu dalam memahami pola dan tren dalam data. Selanjutnya, AMOS. AMOS singkatan dari Analysis of Moment Structure, adalah sebuah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis jalur, model persamaan struktural, dan analisis faktor dalam bidang riset sosial. AMOS digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam model statistik. Manfaat penggunaan AMOS dalam analisis struktural. Yang pertama, model persamaan struktural yang komprehensif. AMOS memungkinkan pengguna untuk membuat model persamaan struktural yang kompleks, dapat menangani hubungan antara berbagai variabel yang berbeda secara bersamaan. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap interaksi antar variabel dalam sebuah model. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas model. Dengan menggunakan AMOS, pengguna dapat melakukan uji statistik untuk memeriksa validitas dan reliabilitas dari model struktural yang dibuat. Dan yang terakhir, visualisasi yang jelas. AMOS memiliki fitur visualisasi yang kuat dalam pembuatan model struktural. Pengguna dapat melihat diagram jalur atau pad diagram yang memperlihatkan hubungan antar variabel dengan jelas, sehingga mempermudah dalam memahami dan menginterpretasi hasil analisis. Di sini ada model penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan banyak angka di dalamnya, baik proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Di sini ada 4 variabel, yaitu yang pertama kompensasi variabel X1, kepuasan guru Y1, motivasi X3, dan kinerja guru Y2. Di sini selanjutnya ada operasional variabel. Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari oleh peneliti sehingga diperoleh informasi hal tersebut. Akan ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2019. Di sini untuk variabel kinerja guru Y2 ada beberapa indikator. Yang pertama pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang terakhir supervisi. Dari indikator pedagogi ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik, mengembangkan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi, komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi.
mengenal dan karakteristik peserta didik. Indikator kepribadian pernyataannya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menunjukkan kepribadian yang dewasa dan teladan, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Indikator sosial pernyataannya yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Indikator supervisi yaitu penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Bersumber Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biografi Nomor 16 Tahun 2009 skala interval. Kemudian ada variabel kemampuan kinerja guru. Dari indikator yang pertama, perputaran, tingkat kehadiran kerja, umur, tingkat pekerjaan, ukuran organisasi. Dengan indikator perputaran pernyataannya yaitu, saya sering berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Saya berpikir untuk memulai atau membuka bisnis. Indikator tingkat ketidakhadiran kerja yaitu, saya selalu datang lebih awal dari jam kerja. Saya merasa bersalah apabila tidak hadir pada saat bekerja. Indikator umur pernyataannya yaitu, saya merasa lebih dihargai dan dari rekan kerja yang lain karena umur dan pengalaman yang lebih. Prestasi kerja saya baik karena pengalaman yang telah saya dapatkan. Indikator tingkat pekerja pernyataannya yaitu, memberikan ide-ide dalam bekerja karena jabatan yang saya miliki. Merasa puas dengan jabatan yang saya terima karena sesuai dengan kompetensi saya miliki. Indikator ukuran organisasi. Saya mempunyai peran dalam mengembangkan sekolah bersama guru yang lain. Saya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan sekolah. Bersumber Mangkunegara 2013, skala interval. Yang terakhir ada kompensasi X1. Indikatornya ada 5, yaitu gaji, upah, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Indikator gaji pernyataannya yaitu, saya menerima gaji setiap bulan dengan lancar. Saya menerima gaji dari tempat saya bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan saya. Indikator upah pernyataannya yaitu, bagi saya kesesuaian upah menjadi motivasi untuk bekerja. Upah yang saya terima berdasarkan pada jam kerja. Indikator insentif pernyataannya yaitu, saya menerima insentif dari sekolah di luar jam mengajar. Insentif yang diberikan sesuai dengan kinerja. Indikator tunjangan pernyataannya yaitu, saya menerima tunjangan sertifikasi guru. Setiap tahun sekolah memberikan tunjangan hari raya. Indikator fasilitas yaitu, fasilitas yang diberikan sekolah sangat menunjang pekerjaan saya. Bersumber Hasibuan 2018 skala interval. Selanjutnya, operasionalisasi variabel motivasi. Ada 3 indikator. Yang pertama, kebutuhan prestasi. Yang kedua, kebutuhan berkuasa. Yang ketiga, kebutuhan berafiliasi. Indikator kebutuhan prestasi pernyataannya yaitu, saya menyukai pekerjaan yang sangat sulit, menentang, dan realistis. Saya percaya akan kemampuan yang saya miliki. Saya tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Indikator
kebutuhan berkuasa, pernyataannya yaitu saya selalu memberikan saran dan pendapat kepada guru. Saya dapat mempengaruhi guru lain dalam mencapai tujuan sekolah. Saya giat bekerja karena adanya kesempatan yang diberikan perusahaan untuk menduduki posisi tertentu. Indikator kebutuhan berafiliasi pernyataannya yaitu saya dapat menciptakan dan memelihara kerjasama yang baik dengan guru lain. Saya berusaha selalu untuk diterima di sekolah ini. Saya selalu menyukai situasi kooperatif daripada persaingan. Bersumber dari Mikalan Robbins Judge 2013 skala interval. Selanjutnya profil responden berdasarkan unit kerja. Di sini ada 5 SMK yang menjadi responden, yaitu SMK Kansai, SMK Setia Dharma, SMK Eka Tama, SMK Nurul Falah, SMK Nasional Al-Huda. Di sini ada sebanyak 27 orang responden, yaitu SMK Eka Tama dan SMK Nurul Falah sebanyak 26%. Dan responden terbanyak yang kedua yaitu SMK Kansai sebanyak 25 orang dengan responden 24%. Selanjutnya SMK Setia Dharma 13 orang dengan responden 13%. Dan yang terakhir SMK Nasional Al-Huda sebanyak 11 orang dan dengan responden 11%. Responden berdasarkan pendidikan, SMA sebanyak 2 orang, yaitu 2%, D3 sebanyak 1 orang, 1%, S1 sebanyak 96 orang dengan responden 93%, dan S2 sebanyak 4 orang, yaitu 4%. Responden berdasarkan usia 25 tahun sampai 34 tahun sebanyak 43 orang, yaitu 42%. 35 sampai 44 yaitu sebanyak 31 orang, yaitu 30%. Usia 45 sampai 54 tahun yaitu sebanyak 25 orang, yaitu 24%, dan usia 55 sampai 64 adalah sebanyak 4 orang, yaitu 4%. Profil responden berdasarkan masa kerja. Kurang dari 6 tahun ada sebanyak 39 orang, yaitu 38%. selama 6 sampai 10 tahun 34 orang, 33%. 11 sampai 15 tahun 18 orang sebanyak 17%. 16 sampai 26 orang 6%, dan 21 sampai 25 3 orang sebanyak 3 orang 3%, dan usia 26 sampai 31 orang 1%, dan yang terakhir lebih dari 30 tahun 2 orang sebanyak 2%. Profil responden berdasarkan gender. Di sini dapat kita lihat perempuan lebih banyak, yaitu sebanyak 65 orang, yaitu 63%, dan laki-laki 38 orang, yaitu 37%. Jawaban responden untuk persepsi yang pertama yaitu kepuasan guru. Rata-rata variabelnya 3.229 kurang setuju. Hasil ini didapat dari adanya skor interval yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk kinerja guru juga seperti yang di atas.
tadi ada skor sampai 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dengan interval setuju 3.841. Begitu juga dengan kompensasi setuju yaitu sebanyak 3.457. Kemudian yang terakhir motivasi dengan rata-rata variabel 3.324 yaitu kurang setuju. Kemudian di sini ada rekapitulasi. Kemudian selanjutnya ada rekapitulasi. Jadi di sini ada data yang sudah direkapitulasi, mulai dari profil, pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan sertifikasi. Jadi di sini pernyataan yang di atas tadi dibuatlah kolom-kolom, dan di sini ada juga yang signifikan dan tidak signifikan. Dapat dilihat dari tanda merah yang signifikan dan tanda hitam tidak signifikan. Uji validitas dan reliabilitas AMOS. Dapat kita lihat dari 4 variabel: kompensasi, motivasi, kepuasan guru, dan kinerja guru. Dapat dilihat semuanya di atas 0,5 yang menyatakan dia itu signifikan. Model akhir. Model akhir dari AMOS terdapat garis yang tidak putus-putus, berarti ini menyatakan signifikan karena tidak adanya garis putus-putus. Jadi bisa dilihat di sini untuk probabilitas. GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, IFI, dan REMSA. Kemudian ada standardized regression weights. Jadi bisa kita lihat standar estimate-nya minimal 0,5, tidak boleh ada angka di bawah 0,5. Apabila ada angka 0,5 harus dibuang. Kemudian sama dengan ini untuk standar estimate-nya bisa kita lihat probability-nya. Bisa kita jelaskan tidak boleh angka di bawah 0,1 karena di bawah 0,1 tidak signifikan. Kemudian ini juga bisa kita lihat hasilnya, harus probability-nya 0,5, korelasinya juga seperti itu 0,5. Selanjutnya, assessment of normality. Bisa kita lihat dari yang tadi angka-angkanya sudah ditentukan. Kemudian asesmen tadi kalau ada yang di bawah 0,5 itu dibuang. Di sini ada beberapa angka yang di bawah 0,5. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.